Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahannya kita kembali dirangkul dalam persekutuan pada ibadah keluarga malam hari ini, tanggal 26 Januari 2022. Dan pelayan firman pada ibadah ini adalah Bapak Diaken Immanuel Sohoka. Mari kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa ibadah malam ini boleh menjadi berkat dan sukacita dalam kehidupan beriman kita. Untuk menyambut hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 6, asal 1. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Mari kita berdoa. Maha besar ya Allah, Bapa kami di surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah yang baik, yang menyertai memimpin kami, menuntun kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, pada kesempatan ini pun Tuhan merangkul kami di dalam ibadah persekutuan keluarga. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 62 ayat 1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini sebelum kita masuk dalam renungan Alkitab, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini dan kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, sebelum memulai kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang jadi atas kami Tuhan. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca dari Kitab Kejadian 46 ayat 1 hingga 7. Saya bacakan. Kejadian 46 ayat 1 hingga 7. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu,
Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini bacaan kita di panduan dari Sabda Bina Umat. Pada hari ini kita dari pagi dan malam hari ini kita membaca mengenai masa dalam kehidupan. Pada pagi hari tadi ayat bacaan kita mengingatkan kita bahwa mengenai perjalanan hidup kita di masa lalu, yang mana yang tidak dapat kita ubah. Namun dengan berbekal pengalaman hidup itu, kita dapat menentukan keputusan kita saat ini, dan apa yang akan kita lakukan pada saat ini. Hal itu untuk dapat kita mengubah hidup kita, apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hal ini digambarkan pada ayat yang kita baca pagi tadi, mengenai bagaimana perubahan hidup Yehuda dari dulunya yang tega menjual saudaranya sendiri, berubah menjadi seorang yang rela berkorban untuk keluarganya. Dan pada malam hari ini, ayat bacaan kita membimbing kita untuk melangkah dalam menyongsong masa depan yang tidak pasti. Dalam Kejadian 46 ayat 1 hingga 7 ini menceritakan bagaimana keraguan Yakub pada saat dia akan pindah ke Mesir, dia dan beserta seluruh keluarganya dan seluruh harta bendanya. Pada saat itu dia mengalami keraguan apakah perjalanan ini sesuatu yang direstui oleh Tuhan atau yang diberkati oleh Tuhan. Karenanya pada saat ia sampai di Beersheba pada ayat pertama, kita dapat membaca bahwa di sana ia mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Ini sebagai sebuah tindakan iman darinya bahwa ia ingin mendasarkan keputusannya dia, perjalanannya dia, apa yang dia lakukan dalam tangan Tuhan. Pada ayat berikutnya, pada ayat kedua hingga keempat bisa kita baca di sana, Tuhan menampakkan dirinya kepada Yakub dan berfirman, dalam ayat 3, Tuhan berkata, "Akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Dan pada ayat 4 nyatakan, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan bawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Dari awalnya yang Yakub yang pada saat meninggalkan tanah Kanaan, tanah yang diberikan Tuhan kepadanya dan keturunannya, pada saat perjalanannya, pada saat awalnya dia masih mengalami keraguan, setelah Tuhan berfirman padanya, dia mulai mendapatkan kekuatan keteguhan dirinya bahwa apa yang ia lakukan itu tetap akan disertai oleh Tuhan. Hal ini kenapa ia dapatkan adalah karena ia mendasarkan kehidupannya, mendasarkan perjalanan hidupnya pada Tuhan. Karenanya pada saat itu Tuhan menyertai ia dan hingga pada saat keturunan-keturunannya nanti. Setiap kita tentu memiliki masa lalu dan rencana akan masa depan. Perjalanan hidup kita tentunya berbeda dari antara satu dan lainnya. Setiap kita memiliki pengalaman masa lalu yang membentuk kita hingga saat ini, seperti ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan, pengalaman masa lalu itu atau kehidupan kita di masa lalu tentu tidak dapat kita ubah. Tapi kita dapat merubah apa yang kita lakukan pada saat ini. Dan apa yang akan kita lakukan ke depannya nanti. Nah, perubahan itu
bisa ada dua alternatifnya. Apakah perubahannya menjadi lebih baik atau perubahannya menjadi lebih buruk. Tentunya apabila kita mendasari semua keputusan kita, perjalanan kita didasari dengan iman kita kepada Tuhan, tentunya perubahan itu kita yakin akan menjadi lebih baik. Itu yang kita dapat lihat dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Dalam bacaan kita, Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada Yakub dan seluruh keturunannya. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam Injil Yohanes 1 ayat 12 hingga 13, disebutkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa kita sendiri adalah anak-anak Allah. Kita yang mengimani Tuhan, mempercayai hidup kita, menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangannya, kita adalah anak-anak Allah. Karena itu janji Tuhan akan penyertaannya yang telah Ia sampaikan kepada Yakub, itu pun berlaku juga bagi kita sebagai anak-anaknya. Itu semua bisa dapat kita terima apabila kita mendasari hidup kita, baik pribadi maupun keluarga dalam tangannya. Seperti saya sampaikan tadi. Memasuki tahun 2022 ini banyak sekali hal-hal yang mungkin kita khawatirkan. Seperti yang kita ketahui dalam hampir 2 tahun ini kita sudah melewati masa pandemi yang mengalami naik turun, di mana ada peningkatan korban, peningkatan yang menderita COVID, lalu ada penurunan, dan kini ramai dikhawatirkan akan ada peningkatan lagi di masa yang akan datang, di bulan yang akan datang. Ini semua memberi kekhawatiran, keraguan pada kita mungkin. Kita jadi takut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah hal ini akan tetap berlanjut sampai kapan ini berakhir? Itu semua kita tidak ada yang tahu bagaimana kepastiannya. Kita tidak tahu dengan pasti kapan virus ini akan hilang, ataukah apakah dia akan hilang, atau ini suatu virus yang mungkin akan selamanya atau dalam jangka waktu yang lebih panjang, yang kita harus berdamai dalam tanda petik dengan hidup bersama adanya virus tersebut, dengan berbagai macam varian yang mungkin akan muncul. Tapi apakah ketidakpastian itu akan membuat kita menyerah dalam menjalani hidup ini? Tentu saja tidak. Sebagai anak-anak Allah, seperti yang tadi dijanjikan Tuhan, bahwa Dia akan tetap menyertai kita, membimbing kita, melindungi kita dalam setiap jalan hidup kita. Karenanya kita tidak perlu takut atau khawatir akan ketidakpastian yang ada di sana. Karena tidak perlu kita jauh melihat ketidakpastian itu di masa yang akan datang. Di setiap hari saja pada saat kita bangun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita di beberapa jam berikutnya, beberapa menit berikutnya, atau mungkin beberapa detik kemudian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Kita hanya bisa melakukan rencana-rencana setiap harinya, setiap pagi kita bangun. Kita hanya bisa membuat sebuah rencana-rencana yang saya akan pagi hari ini atau hari ini saya akan melakukan A, B, C, D. Tapi apakah itu pasti akan dapat kita lakukan? Itu hanya rencana saja. Sesuatu yang akan kita kerjakan. Tapi apakah itu sudah pasti kita akan lakukan? Itu sesuatu yang belum pasti juga. Tapi kita akan tetap menjalankannya. Tidak mungkin karena saya mau rencana A, tapi karena ada ketidakpastian tersebut lalu kita sudahlah, kita nggak usah membuat itu. Kita tidak perlu merencanakan hal itu misalnya. Itu adalah sesuatu yang aneh juga. Karena manusia tanpa tujuan hidupnya, tentu hidupnya dia tidak akan terlalu banyak artinya. Hidup kita ini akan berarti apabila hidup kita ini selain bagi kita sendiri dapat
ada artinya, kita juga dapat lebih berarti apabila kita juga dapat berguna atau mempunyai efek yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baik keluarga kita, rekan sepelayanan kita, rekan kerja, baik kita di lingkungan rumah, komunitas kita di gereja. Pada saat kita memiliki efek yang baik tersebut, itu kehidupan kita akan lebih berarti. Nah, karena Tuhan telah menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Tentunya dengan kepastian itu, kita dapat menjalani semua hal-hal yang belum pasti ini. Kita mungkin belum pasti akan melaksanakan rencana A, B, C, dan tadi, tapi yang sudah kita dapat pastikan adalah Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, apabila kita menjalaninya dengan mendasarkan diri kita pada Tuhan, kita akan dapat menjalani itu semua dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang kita rencanakan itu pasti akan terjadi dengan indah, kita dapat sukses, kita dapat kaya dengan rencana-rencana kita. Itu bukan yang saya sampaikan tadi. Karena Tuhan sendiri juga tidak pernah menjanjikan bahwa mengikut Dia akan mendapatkan semua kemewahan dunia, kekayaan duniawi, kesuksesan. Itu bukan sesuatu yang Ia janjikan. Ia menjanjikan keselamatan bagi pengikutnya, bagi umatnya. Namun dalam perjalanan hidup kita pastinya akan ada naik dan turunnya. Baik kita secara pribadi maupun kehidupan kita secara berkeluarga. Tapi yang Tuhan janjikan adalah keselamatan itu. Karena itu mungkin ada beberapa pemahaman di luar sana yang menganggap bahwa mengikut Tuhan itu pastinya nanti kita akan mengalami hidup yang enak, akan lebih baik, lebih enak secara ekonomi misalnya. Tapi yang kita imani bukan seperti itu, dan itu yang tertulis dalam Alkitab bukan seperti itu halnya. Kehidupan kita mungkin akan ada kesulitan, kehidupan kita mungkin akan ada naiknya, ada surutnya, ada pasang, ada surutnya. Ada saat-saat dalam kehidupan kita di mana kita mungkin berbahagia atau kesuksesan karena sesuatu yang kita kerjakan. Tapi ada kalanya juga kita mengalami kedukaan, kehilangan orang yang kita cintai, atau mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, dalam pendidikan. Itu semua bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada yang pasti. Tapi yang pasti adalah Tuhan akan tetap menyertai kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita jangan menyerah ataupun takut akan masa depan yang serba tidak pasti ini. Karena janji Tuhan itu pasti. Karena itu serahkanlah seluruh rencana hidup kita, keluarga kita, ke dalam tangannya, dan biarlah kehendaknya yang jadi seturut dengan rencananya akan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sambut dengan nyanyian jemaat dari Gita Bakti 61 ayat yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada kami semua, baik kami secara pribadi maupun kami dalam keluarga, maupun kami dalam lingkungan kami Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa seluruh jalan hidup kami, seluruh perjalanan hidup kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan kami yakini bahwa rencana-Mu indah bagi kami Tuhan, dan kami yakin akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan
atas segala berkat-Mu juga bagi negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami. Kami mohon agar supaya Engkau tetap menyertai kami sebagai bangsa, agar kami dapat melewati ini semua Tuhan. Pandemi ini dapat kami jalani, kita lewati bersama sebagai sebuah bangsa, dapat kita lewati dengan baik, dan perekonomian dapat juga berjalan dengan lebih baik kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu juga bagi kami di Jemaat Bukit Zaitun. Kami berterima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan, berbagai hal yang telah Kau cukupkan, rencana-rencana kami sebagai jemaat, kami telah jalani dan akan kami lewati dalam beberapa bulan ke depan Tuhan dan selanjutnya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga mohon penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit Tuhan. Kami mohon agar supaya Engkau menyertai mereka. Kami yakin bahwa Engkau akan menyertai, memberkati segala pengobatan yang dilalui, yang dibutuhkan. Kami yakin bahwa Engkau akan menyertai saudara-saudara kami ini hingga dapat sehat kembali Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga seluruh pergumulan hidup kami Tuhan. Kami masing-masing, keluarga baik kami maupun keluarga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakini akan janji-Mu, kami akan melewatinya semua dengan baik dengan tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah hanya kehendak-Mu saja yang jadi atas kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan dalam nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Dan dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 27. Demikian firman Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara sekalian. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang maha kasih, yang tidak terbatas kasih dan kemurahan nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak berkekurangan sedikit pun Tuhan. Sekalipun kami menyadari bahwa kehidupan kami di hadapan-Mu adalah kurang sebagai manusia yang terbatas. Namun kami percaya Tuhan kasih-Mu melampaui segala akal dan pikiran kami. Sehingga kami boleh ada sampai detik ini. Semua karena Engkau Tuhan.
Kami tidak berkekurangan di dalam makan, minum, pakai kami Tuhan. Engkau mencukupkan, bahkan berlimpah ruah Tuhan. Namun kami menyadari akan kekurangan kami Tuhan. Yang apa yang kami kembalikan di hadapan Tuhan tidaklah sempurna. Dan pada malam hari ini Tuhan, keluar dari hati kami yang bersyukur kepadamu. Persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Tuhan terimalah dan berkatilah. Jadikan persembahan ini suatu berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pergilah, jadilah utusan-utusan Allah, wartakan kasih dan keadilannya bukan hanya dalam dunia maya, melainkan juga dalam dunia nyata. Pergilah karena sesungguhnya Allah mengutus kita seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 116 ayat yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya semakin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat, terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.